Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45. Setelah kurang lebih dari 1 bulan, kembali kita berjumpa di suasana Ramadan ini. Buat kita semua sebagai penonton dari channel ini, saya mengucapkan selamat berpuasa dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Paradigma 45, kembali dengan pembahasan mengenai nasab dari Bani Alawi yang selama ini menggelinding di tengah masyarakat yang sudah kurang lebih dari 2 tahun. Ini bermula dari bahwa kembali lagi yaitu hasil tesis dari Kiai Haji Madudin Al-Bantani yang mengatakan bahwa Bani Alawi itu terputus atau tidak tersambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah Pilpres kemarin di 14 Februari 2024, kembali kemudian ramai dibincangkan dan sudah ada beberapa diskusi yang kemudian mempertemukan antara kedua belah pihak, yaitu antara pihak dari Rabitul Alawiyah atau Bani Alawi, ya salah satunya adalah Rumail Abbas dan kawan-kawan. Kemudian pihak dari kita ini yaitu yang kemudian mendukung tesis dari Kiai Haji Madudin Al-Bantani, yang hari ini juga akan saya tampilkan, yaitu salah satu bantahan atau kajian dari Gus Aziz Jazuli yang merupakan anggota atau kemudian kawan-kawan yang mendukung hasil tesis dari Kiai Haji Madudin Al-Bantani. Namun saya lihat bahwa memang Gus Aziz Jazuli ini berbeda dengan Rumail Abbas yang mendukung Rabitul Alawiyah, yang mengatakan bahwa Bani Alawiyah itu ada. Kenapa saya katakan bahwa berbeda dari Rumail Abbas? Karena Gus Aziz Jazuli ini lengkap dengan referensi dan bantahan-bantahannya. Itu saya kira itu sangat luar biasa dan menjadi referensi yang kemudian bisa membantu Kiai Haji Madudin Al-Bantani dalam hal mengkaji atau memperlihatkan kitab-kitab yang kemudian mendukung bahwa hasil tesis dari Kiai Haji Madudin Al-Bantani memang betul-betul bahwa ada dan Bani Alawiyah itu tidak ada dan bukan merupakan keturunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah bantahan yang menampilkan kitab-kitab yang cukup luar biasa dari Gus Aziz Jazuli. Ini merupakan bantahan terhadap pernyataan dan kitab-kitab yang disajikan oleh Rumail Abbas beberapa hari yang lalu di wawancara atau di diskusi di Pada Suka TV, yang sebenarnya juga dihadiri oleh Gus Aziz. Namun pada kesempatan lain kemudian Gus Aziz berdiskusi dengan Pada Suka TV yang kemudian memperlihatkan dan menjelaskan kepada kita bagaimana kitab-kitab itu sudah menjelaskan bahwa memang Ahmad bin Isa itu hanya memiliki 3 anak dan tidak ada yang bernama Ubaidillah, yang juga berarti bahwa Bani Alawi itu tidak ada dan bukan merupakan keturunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rumail Abbas ketika melihat ini mungkin akan kaget dan berpikir lagi bagaimana bisa membantah ini. Namun itulah kenyataan yang harus diterima oleh Bani Alawi dan antek-anteknya atau pendukung-pendukungnya seperti Rumail, bahwa memang Bani Alawi itu bukan keturunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau memang betul-betul mau membuktikan bahwa Bani Alawi itu bukan atau iya, maka salah satu jalan dan tidak ada lagi jalan lain saat sekarang ini yang sudah buntu, yaitu adalah dengan melakukan tes DNA. Ini yang sampai hari ini tidak diterima oleh kelompok Rabitul Alawiyah dengan alasan bahwa tes DNA itu haram dan seterusnya. Nah, seperti apa pengkajian dan penjelasan dari Kiai Gus Aziz Jazuli yang membantah pernyataan dari Rumail Abbas? Mari langsung saja kita saksikan dan kita simak secara bersama-sama berikut ini. Saya perkenalkan dulu, Gus Aziz Jazuli adalah salah satu tim debat ketika debat berlangsung di Keraton Banten 2003 lalu ya, beberapa lalu itu di bulan lalu. Kemudian yang menariknya, Gus Aziz Jazuli ini belajar S1 di Hadratul Maut di Yaman. Makanya saya pakai virtual background, welcome to Tarim. Kelihatannya Gus Aziz ini tidak ini ya, asing dengan suasana jalan ini ya. Tidak asing dengan. Ya, betul. Betul kan. Iya. Ini biar ambience-nya ada nih gitu ya. Suasana ada di Tarim itu. Nanti Anda bisa bercerita kan ya, bagaimana Anda kuliah di Tarim. Dan ya, kedua yang menariknya, Gus Aziz ini
tentu kiai atau guru-gurunya itu ya adalah para habaib di Yaman. Sekarang berada mengkritisi nasabnya. Ini, waduh, ini kalau bahasa orang Jawa ini kualat ini Gus, Anda ini Gus. Di channel Anda juga, Gus Haji Syajuli itu yang banyak Anda itu dikecam gitu. Juga tidak sedikit yang mendukung, tapi buat konsekuensi seorang intelektual. Gus Ajis memiliki kapasitas dan referensi yang kuat di tim Kiai Himad. Bahwa dalam kitab nasab ketika membatasi sekian anak, misalkan 3 anak atau 2 anak atau 1 anak, itu tidak bisa dipastikan bahwa anak-anaknya hanya segitu saja. Tetapi adalah dengan cara dia harus mengkomparasikan dengan kitab-kitab nasab yang primer. Dan ketika memang dia dari seluruh atau kitab-kitab nasab yang mampu untuk dijangkau itu tidak ditemukan, ya maka baru bisa dipastikan bahwa itu memang atau nama tambahan itu memang bukan dari anak-anak dari tokoh yang sedang dibahas gitu. Misalkan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa yang memiliki 3 anak, kemudian dicari dalam kitab-kitab nasab yang primer, ketika semuanya memang tidak menyebutkan, dalam kitab-kitab yang sezaman atau yang mendekatinya, ketika tidak menyebutkan, maka dipastikan bahwa Abdullah ini bukanlah anak dari Ahmad bin Isa. Itu yang biasa dipakai dalam ilmu nasab. Itu ya Kang Mas ya. Dan untuk apa? Misalkan kitab Al-Jawhar Syafaf yang kemarin dibahas ya, bahwa Al-Jawhar Syafaf itu merupakan karya dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Betul, itu ditulis oleh Non Ba'alawi. Nah, tetapi informan-informan dan guru-guru serta sumber-sumber data yang ditulis dalam kitab Al-Jawhar Syafaf itu adalah memang dari Ba'alawi itu sendiri. Karena memang 9 tokoh yang disebutkan, 6 dari 9 tokoh itu semuanya adalah dari Ba'alawi. Nah, sehingga meskipun Al-Jawhar Syafaf adalah kitab yang disusun oleh Al-Khatib yang non-Ba'alawi, tetapi karena mayoritas informasinya itu dari Ba'alawi, maka kitab Al-Jawhar Syafaf itu bisa dikatakan itu adalah karya dari Ba'alawi. Secara isi ya, bukan penulis. Ya, begitu Kang Mas Yusuf. Oke. Kembali lagi bahwa kitab primer bahwa Ahmad bin Isa itu hanya punya anak 3. Ini kitab-kitab primer itu yang istilahnya yang populer dan yang masyhur itu memang diterangkan hanya 3 itu loh Gus ya. Tidak ada keterangan yang lain. Betul. Dari kitab-kitab primer, maksudnya di abad ke-5, ke-6, ke-7 gitu, bahkan ke-8. Nah, itu memang tidak ditemukan bahwasanya Abdullah itu adalah putra dari Ahmad bin Isa. Nah, bahkan dalam kitab yang ditulis oleh siapa namanya tuh? Al-Rifai. Dalam salah satu kitabnya yang dulu juga pernah saya bahas, itu malah menyaksikan keturunan dari Ahmad bin Isa yang ada di Yaman. Nah, itu menyaksikan. Makanya ketika menyebutkan Ahmad bin Isa, beliau menyebutkan walahu dailun fil Yaman ala ma yuqal. Itu kata Imam Ar-Rifai, salah seorang ahli nasab di abad ke-9 itu, abad ke-9 Hijriah. Dan Ahmad bin Isa katanya atau dikatakan itu memiliki keturunan di Yaman. Nah, hanya saja ini menggunakan sigot tamrid yang menunjukkan bahwa statement tersebut adalah statement yang lemah. Nah, artinya Ar-Rifai ya sudah mendengarkan informasi barangkali ya. Cuman karena tidak bisa dipastikan akan kebenaran informasi bahwa keturunan Ahmad bin Isa itu ada di Yaman, maka beliau itu menggunakan redaksi sigot tamrid kalau dalam bahasa Arabnya itu, artinya menggunakan statement yang melemahkan akan hal tersebut atau informasi tersebut. Itu Kang Mas Yusuf ya. Oke, ini mungkin pertanyaan semi terakhir ini Gus ya. Tadi di awal kita membahas bahwa tidak ada kitab yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Nah, kalau tidak ada kitab yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman,
Ini berarti makam-makam yang di Yaman itu makam siapa ini, Gus? Jadi gini, Kang Mas Yusuf ya, saya pernah membaca satu keterangan dalam kitab Fathur Rahim Rahman, karya dari Habib Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra, bahwa di abad ke-9 Hijriah, itu lokasi makamnya Ahmad bin Isa itu belum ada, artinya sebagai nisan gitu ya. Oh, ini nisannya atau lokasi makamnya Ahmad bin Isa, ada nisannya gitu. Itu belum ada. Nah, bahkan ini saya bacakan aja. Bahkan di sana itu disebutkan, ini yang bercerita itu tadi Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra. Beliau bercerita, warwaihul unsi fihi faihah, dan saya mencium aroma yang harum semerbak di daerah Husaisah itu. Nah, yang kemudian sebelum itu ya, Tufiya Ahmad bin Isa bin Husaisah. Secara lengkap saya bacakan. Ahmad bin Isa itu meninggal di Husaisah. Wadufina fi Syi'biha, dan beliau dimakamkan di perkampungan Husaisah. Kemudian walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi. Lokasi makam Ahmad bin Isa sekarang itu di abad ke-9 itu tidak diketahui. Bahkan inna Syekh Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus kana yazuruhu fi Syi'bil Madkur. Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus itu dulu menziarahi tempat tersebut. Yang diziarahi adalah tempat ya, bukan lokasi makamnya secara detail gitu, enggak. Wakala, dan Abdullah Al-Idrus itu pun juga mengatakan inna Syekh Abdurrahman kana yazuruhu. Syekh Abdurrahman itu menziarahi lokasi, menziarahi perkampungan tersebut, yang katanya di perkampungan itu ada makamnya Ahmad bin Isa. Nah, kemudian setelah itu ya, warwaihul unsi fihi faihah, di mana di lokasi atau di kampung Husaisah itu saya mencium bau atau aroma yang harum semerbak di situ. Yus'iru, yang menunjukkan anna fihi ruhan zakiyatan, bahwa di dalamnya itu terdapat ruh yang suci, artinya rohnya Ahmad bin Isa. Nah, setelah itu barulah ada makamnya. Nah, artinya semenjak tahun 345 Hijriah sampai ke abad ke-9 Hijriah, lokasi makamnya Ahmad bin Isa yang ada di Husaisah saat itu memang tidak ada. Tidak ada. Belum ada ya? Tidak ada. Belum ada. Ya, Belum ada. Lalu setelah abad ke-9 Hijriah, barulah di situ dibuatkanlah makam karena mungkin melalui kasyaf ya, dengan redaksi yang tadi. Nah, barulah di situ setelah ada kasyaf ditunjukkanlah bahwa itulah lokasi makam dari Ahmad bin Isa. Jadi memakam itu sebelum Asyakron membuat kitab atau setelah membuat kitab? Setelah, karena untuk Al-Burqatul Musyiqah itu perkiraan itu ditulis pada tahun 849 Hijriah. Perkiraan itu sesuai penelitinya ya, sesuai kesimpulan dari penelitinya, yaitu Yaslam Abdun Nur, salah satu sejarawan Yaman, sejarawan Hadramut. Sementara untuk penyelesaian dari penulisan kitab tadi yang saya bacakan, kitab Fathur Rahim Rahman itu pada tahun 980-an. Nah, apalagi setelahnya itu barulah terkenal bahwasanya makam itu adalah makamnya Ahmad bin Isa. Nah, dan kemudian tersebar luas di kalangan penduduk Hadramut dan mulailah diziarahi di sana. Kurang lebih begitu, Kang Mas.